فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertemuan kemarin kita membahas faedah tambahan berkaitan dengan permasalahan syirik asghar. Apakah masuk dalam keumuman ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih, ataukah masuk pada cakupan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Terjadi khilaf dalam masalah ini, dan yang rajih apa pada pembahasan kemarin, Muhammad Aceh? Nah, syirik aksar masuk pada keumuman yang mana? Tayyib, masuk pada keumuman innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Berarti pelaku syirik asghar seandainya belum bertobat sebelum kematian diampuni atau tidak? Raihan, tidak diampuni. Terus bedanya apa dengan syirik akbar? Kalau kedua-duanya sama-sama tidak diampuni, indah ya zikri. Kalau syirik akbar kekal di neraka, kalau syirik asghar dia tidak diampuni, maksudnya akan dihukum sesuai dengan kadar syirik asgharnya, tidak kekal di dalam neraka. Baik. Apa dalil pokok untuk pendapat ini? Hendak ya Munah. Dari mana pendalilannya? Nah, diambil dari keumuman ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Mana menunjukkan umum? Sisi umumnya mana? Yang menunjukkan makna umum pada ayat itu. An dan fi'il mudhari' ditakwilkan menjadi masdar. Jadinya apa? Isyrakan bih. Sehingga apa? Nakirah. Nah, isyrakan bihi. Nah, nakirah dalam konteks apa? Nafi, memiliki makna umum. Dan ini yang dikuatkan juga oleh dalil-dalil yang lain dari sunnah dan juga athar. Siapa yang kemarin kita sebutkan? Indaka wafa. Athar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di mana dulu para sahabat mereka enggan untuk memintakan ampunan bagi pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan membawa dosa besar. Para sahabat enggan awalnya untuk memintakan ampunan. Kenapa? Karena dalam benak mereka masuk dalam dosa-dosa yang akan dituntut, akan diazab secara pasti, sampai turun ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, kemudian setelah ada wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan. Berarti itu yang dimaksudkan adalah kabair selain syirik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya.
Qala syarih waffaqahullah ta'ala asy-syekh rahimahullah dzakara riya fi ba'dil a'mal. Dan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara contoh syirik asghar adalah riya pada sebagian amalan. Walil ulama fi hadhil mas'alati tafsil, dan ulama pada permasalahan ini memiliki perincian, yaitu berkaitan dengan riya yang ada pada sebagian amal. Wa anqulu huna kalam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala fi tafsir mas'alati riya min kitabihil Qaulil Mufid. Dan aku akan mengutip di sini perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang perincian permasalahan riya dari kitab beliau Al-Qaulul Mufid, syarah dari kitab Tauhid. Dan ini perincian yang bagus, maka pahami dengan baik. Qala ar-riya'u minasyirkil asghar li'anna al-insana qasada bi'ibadatihi ghairallah. Riya termasuk dari syirik asghar. Kenapa? Karena seseorang memaksudkan dengan ibadahnya selain Allah, tapi asalnya untuk Allah, cuman muncul di pertengahan ibadahnya itu tujuan untuk selain Allah. Waqad yasilu ilal akbar, dan terkadang bisa mencapai syirik akbar apabila riya tersebut ada pada keseluruhan ibadahnya, mulai dari dasar ibadahnya sampai akhirnya, seperti riyanya orang-orang munafikin. Waqad matsala Ibnu Qayyim li syirkil asghar faqala mithlu yasir riya. Dan Ibnu Qayyim telah memberikan contoh untuk syirik asghar dengan perkataan beliau seperti riya yang sedikit. Wa hadza yadullu ala anna riya al-katsira qad yasilu ila al-akbar. Ini menunjukkan bahwasanya riya yang banyak ini bisa mencapai pada syirik akbar. Dan ini telah berulang-ulang. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan al-maqamu tsani fi hukmil ibadati idza khalaqaha ar-riya wa huwa ala thalathati awjuh. Ini sekarang yaitu tentang hukum ibadah apabila tercampuri riya. Maka ini ada tiga sisi keadaan, tiga keadaan bisa kita perhatikan ini. Suatu ibadah yang tercampuri riya, bagaimana itu? Al-awwal, yang pertama, an yakuna al-ba'ithu 'ala al-ibadati mura'atan nasi minal asli. Baik. Yang pertama, dari kondisi ibadah yang tercampuri riya, yaitu ketika pendorong untuk ibadah tersebut sejak asalnya adalah untuk dilihat oleh manusia dan mendapatkan pujian mereka. Dengan ungkapan yang mudah, akhwan, intinya apa? Berarti kondisi pertama apabila seorang ibadah semenjak asalnya riya. Ibadah semenjak asalnya menjadi pendorong dia melakukan ibadah adalah riya. Contohnya apa? Kaman qama yusalli min ajli mura'atin nas wa lam yaqsud wajhallah. Seperti orang yang berdiri menunaikan salat demi bisa dilihat oleh manusia dan dipuji. Jadi semenjak asal melakukan salat ini tidak ada niatan untuk Allah, tapi apa? Semata-mata riya. Wa lam yaqsud wajhallah, tidak ada maksud untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan bisa melihat wajah Allah kelak di surganya. Fahada syirkun wal ibadatu batilah, dan ini syirik dan ibadahnya batil, ibadahnya tidak sah. Ibadahnya tidak sah, ibadahnya seperti ini. Atsani an yakuna musyarikan lil ibadati fi athnaiha. Kondisi kedua yaitu niatan riya tersebut ada
di pertengahan ibadah, yaitu dia melakukan syirik asghar ini di pertengahan ibadahnya. Bimakna an yakuna al-hamilu lahu fi awwali amrihi al-ikhlas lillahi ta'ala, thumma yadra'u riya'u fi athna'il ibadah. Maknanya di mana dia pendorong pertamanya di awal ibadah adalah ikhlas karena Allah, kemudian muncul riya di pertengahan ibadah. Berarti kondisi kedua ungkapan yang sederhananya, akhwan, yang mudahnya yaitu apa? Kondisi ketika riya itu muncul di pertengahan ibadah. Yang sebelum itu dia meniatkan ibadahnya ikhlas karena Allah. Tapi apa? Tiba-tiba di pertengahan ibadah muncul. Kok bisa? Banyak ya seperti ini terjadi, apa? Orang ibadah di pertengahan ibadahnya datang orang yang dia hormati. Tadinya sendirian, dia biasa-biasa saja, ketika datang orang dia apa? Dia perbagus. Karena apa? Ingin dilihat dan mendapatkan pujian. Ini muncul di pertengahan ibadahnya. Makanya dulu para salaf dalam ibadahnya mereka cenderung menyembunyikan ibadah-ibadah mereka. Sebagian mereka berusaha menutupi bagaimana qiyamul lailnya, agar matanya tidak kelihatan seorang yang begadang di malam hari, bagaimana caranya di siang hari, sehingga tidak terlihat bahwasanya dia orang yang menghidupkan malamnya dengan sholat. Demikian pula puasanya berusaha untuk menyembunyikannya dan seterusnya. Kenapa? Karena perkaranya memang ikhlas itu tidak ringan. Perkara ikhlas itu sulit, sebab hati itu berbolak-balik. Kondisi yang kedua ini yaitu yang riya muncul di pertengahan ibadah. Bagaimana hukumnya? Ada perincian lagi, ya Pak. Fa in kanatil ibadatu la yanbani akhiruha ala awwaliha fa awwaluha sahihun bi kulli hal wal batilu akhiruha. Apabila ibadah itu akhirnya tidak tergantung dengan awalnya, maka ibadah yang bagian awal itu sah pada kondisi apapun karena ikhlas, dan yang batil itu adalah yang akhirnya karena tercampuri riya. Paham? Jadi ini perincian pertama untuk kondisi kedua, yaitu apabila ibadah tersebut akhirnya tidak bergantung dengan awalnya, jadi masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Baik. Keabsahan yang awal tidak bergantung pada keabsahan akhir ibadah itu. Maka hukumnya apa? Yang awal sahih karena ikhlas, kemudian yang akhir yang tercampuri riya batil. Contohnya bagaimana? Perhatikan. Mithalu dzalik, contohnya. Rajulun indahu mi'atu riyal qad a'addaha lis-shadaqah. Seorang memiliki 100 rial telah dia persiapkan untuk sedekah. Fatasaddaqa bi 50 mukhlishan. Kemudian dia bersedekah 50 rial dalam keadaan ikhlas, karena tidak ada orang-orang yang lihat. Dia sedekahkan secara sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang melihat. Kemudian setelah itu yang 50 lagi mau disedekahkan kepada orang lain, ada yang lihat. Wa ra'a fil 50 al-baqiyah, dan dia ra'a, yaitu berniat riya pada 50 yang tersisa. Berarti ibadah yang awal yang 50 rial yang ikhlas diterima tidak, Akbar? Diterima. Sedangkan yang ditolak yang mana? Yang akhir. Kenapa? Karena sedekah yang pertama tidak bergantung keabsahannya dengan sedekah yang kedua, masing-masing sendiri-sendiri. Fal ula hukmuha sahihun wa tsaniyatu batilah.
Yang pertama hukumnya sahih dan yang kedua batil. Baik. Demikian pula seorang membaca Al-Qur'an. Seorang membaca Al-Qur'an dari Al-Baqarah. Nah, ikhlas karena Allah ayat 1 sampai 50 masih ikhlas. Kemudian orang-orang mulai datang. Nah, ada yang melihat, ada yang mendengar. Tayyib. Maka 50 ke atas mulai apa? Ada niatan riya. Apalagi ada yang memvideokannya, mulai. Nah, tayyib dibuat-buat. Nah, yang tadinya duduknya nyantai karena ada yang memvideo, duduknya posisi tayyib berpose untuk apa? Untuk dilihat manusia. Ini riya. Maka yang 50 awal diterima tidak? Diterima. Sedangkan yang 50 ke atas yang riya itu yang tidak diterima. Kenapa? Karena baca Al-Quran ayat per ayatnya sendiri. Ini. Sekarang perincian kedua untuk kondisi kedua, ya Pak. Amma idza kanatil ibadatu yanbani akhiruha ala awwaliha fahiya ala halain. Adapun apabila ibadah tersebut akhirnya bergantung dengan awalnya. Maksudnya apa? Ibadah ini tidak akan diterima oleh Allah sampai apa? Sampai betul-betul dari awal sampai akhir ikhlas. Paham? Jadi awal ibadah tidak akan diterima kalau akhir ibadahnya rusak. Seperti apa? Salat. Antum salat dari rakaat pertama sampai apa? Rakaat keempat ada salat zuhur. Di tahiyat buang angin. Sah enggak? Enggak sah, ya kan? Semua aku sudah 4 rakaat ini enggak kentut di tahiyat ini dia jengkel. Enggak mau ngulangi lah, aku sudah 4 rakaat. Sah tidak seperti ini? Sah? Enggak sah. Berdosa kalau dia tidak mengulangi salatnya. Kenapa? Karena awalnya tidak akan sah kecuali akhirnya juga sah. Paham? Nah, demikian pula ketika tercampuri riya. Ketika tercampuri riya ini dirinci lagi, kawan. Fahiya ala halain. Ibadah yang seperti ini yang awalnya keabsahannya bergantung dengan akhirnya. Baik. Maka ada 2 kondisi. Yang pertama, kawan, an yudafi arya wala yaskunu ilaih. Pertama, dia menolak riya dan tidak menetap riya itu pada dirinya. Jadi dia bergejolak dalam jiwanya antara ingin dipuji dan mengingkarinya. Terjadi peperangan batin. Ini perang batin. Godaan syaitan dan dorongan untuk ikhlas. Bal ya'ridu anhu wa yakrahuh. Bahkan dia berpaling darinya dan membencinya. Makanya seperti ini, fa innahu la yu'athiru alaihi syai'a. Sesungguhnya ini tidak berdampak sama sekali. Tidak berdampak pada keabsahannya. Kenapa? Karena dia seorang yang berusaha untuk melawan. Dan dia mujahid pada amalannya itu. Saya berjuang, berjihad, melawan godaan untuk riya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memaafkan umatku selama dia tidak Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umatku hal-hal yang masih berupa perkataan pada jiwanya. Ma haddathat bihi anfusaha, sesuatu yang dia berbicara pada jiwanya sendiri, yaitu masih berupa berupa perkataan-perkataan batin kita. Selama dia belum beramal dan belum berbicara. Selama masih di batin, masih ada gejolak di batin ini, belum diwujudkan dengan amalan, belum diwujudkan dengan perkataan, maka ini diampuni. Misalnya dzalika, contohnya,
Rajulun qama yusalli rak'ataini mukhlishan lillah. Seorang laki-laki berdiri salat 2 rakaat dalam keadaan ikhlas karena Allah. Wa fi rak'ati tsaniyah ahsana wa fi rak'ati tsaniyah ahassa birriya fasara yudafi'u. Kemudian pada rakaat kedua dia merasakan ada riya tumbuh, ada kepingin untuk menunjukkan amalannya. Baik. Fasara yudafi'u, kemudian jadilah dia menolak perasaan-perasaan untuk riya tadi. Fa inna dzalika la yadurruhu wa la yu'athiru ala salatihi syai'a. Maka sesungguhnya demikian tidak bermandarat dan tidak berdampak pada salatnya sedikit pun. Kenapa? Karena dia menolaknya, mengusirnya. Yang kedua, an yatma'inna ila hadzal riya wa la yudafi'u. Dia tenang dengan riya ini, nyaman dengan riya tersebut dan tidak menolaknya. Baik. Fahina idzin tabtulu jami'ul ibadah. Maka ketika itu batallah keseluruhan ibadahnya, awal dan akhirnya, dari awal sampai akhir batal. Kenapa? Li'anna akhiraha mabniun ala awwaliha wa murtabitun biha bih. Karena apa? Dikarenakan akhirnya itu dibangun di atas awalnya. Kalau akhirnya batil, maka awalnya juga ikut. Karena dia berkaitan dengan awalnya. Misalu dzalika, contohnya rajulun qama yusalli rak'ataini mukhlishan lillah. Wa fi rak'ati tsaniyah qara'a alaihi riya li ihsasihi bi syakhsin yanzuru ilaihi. Fatma'anna lidzalika wa naza'a ilaihi. Wa tabtulu salatuhu kulluha lirtibati ba'dihha bi ba'din. Contohnya seorang laki-laki berdiri salat 2 rakaat dalam keadaan ikhlas karena Allah. Tapi pada rakaat kedua tiba-tiba muncul riya padanya. Kenapa? Karena dia merasakan ada orang yang melihat. Nah, ini kayaknya ada orang memperhatikan aku. Baik. Maka dia muncul riyanya. Baik. Padahal ketika dia salam tidak ada orang sama sekali. Nah, rugi sudah, enggak dapat pujian. Nah, kemudian amalannya juga batal, terjatuh dalam dosa sangat besar, yaitu syirik asghar. Hatinya tenang, nah, dengan apa? Dengan riya tersebut, keinginan untuk dilihat dan dipuji oleh manusia. Nah, dan terarah, nah, niatannya untuk itu semua. Jadi sudah dari semenjak munculnya riya, terus dia terseret ya kepada apa? Terseret pada riyanya itu. Maka batalah salatnya secara keseluruhan dari rakaat pertama sampai akhirnya. Sebab sebagiannya berkaitan dengan sebagian yang lain. Nah, ini perincian untuk apa? Untuk kondisi kedua, kawan, yaitu apabila riya muncul di pertengahan amalan. Ini dirinci. Kalau amalan itu berdiri sendiri-sendiri, di mana awalnya tidak bergantung dengan yang akhirnya. Nah, masing-masing bisa berdiri sendiri-sendiri, maka yang awal itu sah, yang akhir yang terjangkiti riya itu batil. Kemudian apabila ibadah itu satu kesatuan, di mana akhir dan awalnya itu sangat berkaitan, nah, tidak akan diterima awal kecuali akhirnya juga sah. Maka ini ada 2 perincian. Kalau dia menolak riyanya, berusaha untuk melawannya, maka dia seorang yang dimaafkan, bahkan masuk kategori mujahid. Nah, berusaha untuk melawan dorongan-dorongan yang buruk dalam jiwanya. Adapun yang kedua, apabila dia terseret dengan riyanya, tidak menolak riya tersebut, maka amalan dia dari yang awal sampai yang akhir maka batal. Contoh untuk ibadah yang seperti ini adalah ibadah salat.
ibadah salat. Demikian pula apalagi selain salat yang awal dibangun di atas, yang akhir dibangun di atas awalnya, satu kesatuan, sehingga yang awal tidak akan diterima kecuali sampai akhir sah semua. Apa Abdurrahman? Puasa, ya kan? Puasa. Nah, puasa ini juga dari awal sampai akhir harus apa? Ikhlas karena Allah. Tidak bisa kemudian sampai zuhur saya ikhlas, zuhur sampai asar riya, zuhur sampai asar riya, terus terseret. Dia apa? Tidak ditolak. Kalau mungkin dia kemudian menolak akhwan istighfar sebelum maghrib, istighfar, merasa sadar ini riya, dia tolak. Nah ini masih apa? Kembali. Tapi dia terseret sampai akhir, sampai berbuka, maka tidak diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang perincian untuk kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga, tadi kondisi pertama apa? Nah, riyanya apa? Di awal, semenjak awal menjadi landasan ibadah, dasar ibadahnya memang riya. Yang kedua, riya muncul di pertengahan. Sekarang yang ketiga, ma yatra'u ba'da intiha'il ibadah. Riya yang muncul setelah selesainya ibadah. Setelah selesai ibadah, sudah ikhlas karena Allah, setelah selesai muncul riyanya. Nah, muncul riyanya. Fa innahu la yu'athiru 'alaiha syai'a, maka sungguhnya riya tersebut tidak berdampak pada ibadah yang sudah selesai tadi. Cuman dia terjatuh dalam dosa enggak? Dia terjatuh dalam dosa. Bukan berarti kemudian dikatakan di sini bahwasanya riya yang muncul di akhir ibadah itu tidak berdampak pada ibadah yang sudah selesai, kemudian riya ini boleh-boleh saja. Enggak. Dia pada riyanya masuk dalam syirik asghar. Paham? Nah, Allahumma illa an yakuna fihi udwan, kecuali apabila ada pada perbuatan riya di yang setelah yang muncul setelah selesainya ibadah itu ada padanya udwan. Ada padanya udwan, yaitu perbuatan menzalimi pihak lain. Kalmanni wal adza bis shadaqah, seperti mengungkit-ungkit dan menyakiti dengan sebab sedekah yang diberikan. Nah, ini walaupun ibadah sudah selesai, kawan, alman wal adza ini bisa apa? Merusak ibadah yang sudah selesai, sedekah yang sudah diberikan, menghilangkan pahala. Fa inna hadzal udwana yakunu ithmuhu muqabilan li ajri sadaqati fayubtiluha. Sebab sungguhnya udwan ini, ya, perbuatan zalim berupa mengungkit-ungkit dan menyakiti, ini dosanya, ya, dosanya muqabilan li ajri sadaqati fayubtiluha. Dia apa? Sebanding dengan pahala sedekah yang dia lakukan sehingga membatalkan pahalanya. Alhamdulillah. Jadi kenapa kok riya yang muncul setelah selesainya ibadah tidak berdampak pada ibadah yang sudah selesai? Nah, kenapa ibadah sudah selesai, riyanya muncul? Nah, ketika ibadah tadi ikhlas, muncul di akhir, maka ini dosa syirik asghar tersendiri. Nah, dosa tersendiri, tapi tidak berefek pada batalnya ibadah yang sudah selesai. Kecuali apabila ada padanya udwan. Kenapa? Karena udwan ini mendolimi pihak lain, kawan, ada dosanya. Nah, dosa udwan ini, karena udwan itu munculnya karena sebab sedekah yang dia berikan, maka dalam dosa tersebut diperbandingkan dengan pahala sedekahnya sehingga membatalkan pahala sedekah. Sebagaimana dalam nas ayat liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha.
Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan batalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Baik. Ini perincian sangat detail dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam Qaulul Mufid. Kemudian tanbih terakhir kata beliau, walaysa minar riya an yafrahal insan bi ilmin nasi bi ibadatihi. Dan bukan termasuk riya seorang gembira ketika manusia mengetahui ibadahnya setelah selesai kemudian ada orang yang membicarakan, memuji, tapi tadi sudah selesai dari awal sampai akhir dia apa? Ikhlas, paham? Kemudian datang atau dengar orang memuji atau orang mengetahuinya kemudian memujinya, ini tidak termasuk dalam riya, perasaan gembira itu. Bahkan itu adalah tilka busyra lil muslim, tilka busyra ajil lil muslim. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin, seorang muslim. Termasuk apa? Berita ya, dari kabar gembira yang disegerakan. Li'anna hadza innama tara'a ba'dal faraghi minal ibadah, karena ini munculnya setelah selesai dari ibadah. Nah, sehingga tidak ada efek. Cuman di situ hendaknya dia bersyukur, kemudian apa? Tetap menjaga keikhlasan. Baik. Nah, perincian ini dipahami ya kawan. Kalau sulit untuk apa? Untuk mengungkapkan, maka ungkapkan dengan bahasa yang mudah sendiri, diringkas. Intinya berarti ada apa? Ada 3 kondisi riya ketika bercampur ibadah. Yang pertama, kondisi apa? Bercampurnya ibadah semenjak awal ibadah, mulai dari dasar ibadah, maka ini jelas batil. Yang kedua, mencampuri di pertengahan ibadah, ini ada perincian. Yang ketiga, mencampuri tapi sudah apa? Sudah selesai ibadah, ini tidak ada efek terhadap ibadahnya. Nah, yang perincian yang kedua ini yang banyak. Kalau muncul di pertengahan ibadah, kita harus lihat ibadahnya ini. Ibadahnya kalau berdiri sendiri-sendiri, akhirnya tidak bergantung dengan awalnya, demikian pula awalnya tidak bergantung dengan akhirnya, maka ada perincian lagi. Maka di sini jelas apa? Masing-masing sesuai dengan niatnya. Tidak ketika berdiri sendiri, maka yang awal yang ikhlas itu sahih, yang akhir yang riya itu batal. Adapun kalau ibadahnya satu kesatuan, awal bergantung dengan akhir atau sebaliknya, maka ada perincian. Kalau dia menolak, maka tidak bermasalah, amalannya tetap diterima. Kalau dia terseret dengan riyanya, tidak menolaknya, maka amalannya batil, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini perincian, diperhatikan. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.